Para business leaders dan intellectual business community, kita jumpa lagi dalam acara CEO Reference. Kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik berjudul The Year of Marketing Dangerously, yang kita ambil dari Harvard Business Review bulan Oktober tahun 2008. Artikel ini akan membicarakan tentang cara-cara promosi marketing saat ini yang available, yang bisa kita lakukan, dan bagaimana itu kita bisa sebutkan dangerously, dalam arti kata dangerous, uang yang ditaruh di sana belum tentu investasinya kembali begitu. Itu kan pasti dangerous buat orang yang melakukan satu usaha begitu. Nah, bersama kita tentunya ada ahli dari branding, ahli dari marketing, ahli promosi yang sudah cukup dikenal, yaitu Pak Simon Jonathan. Ya, Pak Simon Jonathan ini adalah orang yang dikenal yang turut mensukseskan Extra Joss pada zamannya. Dan beliau juga sudah menulis buku yang berjudul Launching, ya. Dan buku ini juga nanti akan diberikan pada pemirsa atau intellectual business community ataupun para business leaders yang berpartisipasi dalam acara ini, dalam memberikan pendapat, komentar ataupun saran kepada program ini dengan melakukan SMS ke 0896 kali 788. Kita langsung mulai saja diskusi kita hari ini. So, Pak Simon, you are now sebagai CEO dari Brandmaker Indonesia, ya. Brandmaker Indonesia berarti you are consultant in branding, consultant in marketing. Tentunya Anda sangat menguasai hal-hal seperti ini. Pertanyaannya adalah saat ini ya di Indonesia, kita ngomong Indonesia aja lah. Ini this article is taken in Amerika. Tapi belum tentu apa yang di Amerika itu sama seperti di Indonesia. Walaupun mungkin trennya di sana seperti di sana, trennya ke sana. Tetapi Indonesia masih mungkin belum sama seperti di sana. Ya, belum sekelatet, sehiperkompetitif seperti di sana lah. Ya. Nah, saat ini di Indonesia nih, apa aja sih media yang efektif untuk marketing atau promosi dari satu produk? Ya, kalau kita ngomong soal media, kita berbicara soal promotion mix, kita berbicara soal media mix. Kalau kita sebagai pelaku bisnis, ini ground daerah yang paling bingung nih, karena ini UUD, ujung-ujungnya duit nih. Ya, pada waktu kita ngatur sebuah budget untuk tahun depan nih, budget tahun 2009. Ya, namanya bisnis semuanya juga UUD dong. Betul. Nah, ini dikasih duit, budget marketing itu nggak pernah ada yang berlebih, selalu kurang kan. Dia ngatur-ngatur apa yang mesti dilakukan nih. Nah, salah satu yang paling penting dan paling bikin bingung adalah apa yang harus dilakukan dengan budget yang ada untuk membuat produknya tetap outstanding, tetap dilihat orang, untuk di-remind orang, dan ujungnya dibeli orang. Yang kan? Paling penting dibeli orang dong. Dibeli orang, kan ya. Nah, untuk itu dia harus atur tuh duitnya. Selama 12 bulan, dia mesti pasang di mana medianya, media mixnya. Ya, kalau cukup untuk 12 bulan. Nah, kalau cukup. Karena kalau nggak cukup kan namanya kan di bus gitu ya. Di clutter ada Januari, stop di Maret, pasang lagi di ya, kalau kita ngomong marketing plan ya. Plan. Nah, di situ dia mesti pilih tuh, produk saya tuh cocoknya di mana? Di TV kah? Di radio kah? Di koran kah? Di below the line kah, atau post aja di trade promo aja. Nah, itu dia mesti atur banget tuh, tergantung dari targetnya, positioningnya, kompetisinya. Tapi secara general kan sebenarnya kalau ada budgetnya semua orang maunya masuk TV dong. Itu betul nih kata Pak Bayu, karena bertahun-tahun ini bertahun-tahun jelaslah pemain atau orang marketing merasa bahwa yang paling efektif dalam media adalah TV, dengan satu quote-unquote loh. Artinya, apakah TV seefektif yang dulu? Sekarang bagaimana nih? Iya, namanya kalau kita ngomong paling efektif, kita compare dengan media yang lain. Kayak gitu, paling efektif kan? Berarti dibandingin radio, dibandingin media cetak, dibandingin website, dibandingin below the line, dibandingin spanduk, dibandingin ini. Tapi kan kita lihat nih sekarang, kayak pemilu nih, caleg ya kan, semuanya pasti pakainya apa? Billboard, umbul-umbul, poster. Kenapa? Kenapa tuh? Kenapa dia nggak pakai TV? Kenapa tuh? TV mahal. Dan satu lagi lokal.
Kan dia kan dapil Jakarta Pusat. Dia cukup beriklan di Jakarta Pusat. Tapi kan ada TV daerah. Nah, TV daerah di Indonesia ini yang menarik nih. TV daerah di Indonesia ini kurang berkembang. Kurang dilihat ya. Kurang dilihat. Akhirnya mau nggak mau kita harus sadari bahwa market share tertinggi adalah semuanya TV nasional. Tapi saya kira yang pertimbangan utama lebih pada budget ya, budget effectiveness. Karena kalau kita lihat, saya pernah melihat juga kalau kita ngomong ini produk, anggap aja kampanye juga produk lah gitu ya, menjual diri gitu. Produk ya. juga dong. Produknya orangnya gitu kan. Saya pernah melihat misalnya pemilihan daerah Sumatera Utara gitu ya. Tetapi iklannya TV nasional gitu kan. Ya, wah, itu berarti DP uang kan. Palembang juga kan itu ya. Intinya karena ini mereka merasa kalau di Indonesia tuh lucu konsumennya, bukan lucu sih, rata-rata seperti itu. Artinya brand itu kan sesuatu belief, kepercayaan, suatu image. Kalau masuk di TV rasanya brand itu wah hebat, percaya. Memang iya dong. Tapi nggak juga, kenyataannya tuh banyak produk-produk ya yang bisa besar nggak pakai TV loh. Saya baru bicara sama orang ya, waduh tuh keripik, misalkan keripik Kosuka gitu ya, keripik murah nggak mahal, itu nggak pernah masuk TV itu. Contoh juga produk-produk MLM nggak pernah masuk TV, tapi bisa besar. Ya. Maksudnya besar segimana besar ya? Maksudnya kembali kita harus compare apakah besarnya itu bisa lebih besar daripada produk kebanyakan yang masuk di TV. Ya. Jadi what I mean is adalah kenapa si caleg itu cuma pakai lokalan. Karena ini kita mesti berbicara soal, kalau berbicara soal marketing komunikasi, selalu kita berbicara ke core-nya lah. Target kita siapa? Targetnya itu yang beli, yang kemungkinan ambil barang kita, beli dan mencoba barang kita itu dia tinggal di mana, baca majalah apa, nonton TV apa, dia kebiasaannya apa, usage and attitude-nya apa maksudnya. Sehingga kalau memang cuma Jakarta Pusat doang daerah pilihannya, kenapa mesti nasional? Terus kalau memang produknya bisa hanya pakai radio doang, kenapa mesti pakai TV? Sekarang kita anggap beginilah, kita ini yang kita bicarakan bukan kelas kambing lah ya. Kita ngomong kelas memang kelas nasional, ya kan. Secara umum kita ngomong pemirsa kita adalah para CEO dan para business leaders yang bermainnya nasional lah gitu ya. Nah, secara nasional kalau kita ngomong juga, iya tentunya tergantung target marketnya, medianya bisa beda-beda. Tapi kita ngomong generally. Standar lah itu ya. Generally ya, ya kan. Generally pasti TV masih paling efektif. Kemudian apa lagi Pak? What is the next effective? Kayaknya jauh antara TV sama yang second sama runner up ya. Iya, jauh ya. Tapi intinya adalah karena ada perbedaan TV. Untuk menengah atas TV sama media cetak. Menengah atas. Kalau menengah bawah justru. Menengah ke bawah TV sama radio. Nanti orang radio mendengar ini, wah marah dong gua dong, masa radio dibilang menengah bawah, karena radio pun ada segmentasinya. Ada radio atas yang di mobil-mobil, ada radio bawah. Ini kan kita ngomong secara general, betul kan? Kayak TV, wah TV apa menengah ke bawah? Enggak juga, ada TV program-programnya memang menengah ke atas. Karena cara berpikir kita sangat dipengaruhi oleh yang dinamakan bahwa TV itu dipengaruhi oleh bahwa targetnya tuh kayak supermarket. TV di Indonesia tuh semua rata-rata supermarket, targetnya dari pembantu sampai CEO. Tapi ada juga loh target yang TV yang udah selektif, misalkan Metro TV. Kalau saya ketemu sama direkturnya, dia pasti bicara bahwa Metro itu jangan lihat rating, QTV juga is very segmented, very niche, tapi mungkin pasti mesti panjang karena menjaring iklan susah nih. Karena banyak pemain marketer itu selalu berbicara soal volume, pasang, rating tinggi. Rating tinggi, sehingga TV segmented seperti QTV, seperti Metro ini seperti terbelakangkan, dan mereka memang menurut saya salah. Saya tahu persis gini, saya ini kebetulan pemain yang mengalami ya, saya ini kok latar belakangnya kan profesional, yang mulai dari product manager, dari segi buyer lah ya, dari segi marketer, dari segi memasang iklan ya. Saya tahu pada zaman dulu TVRI ada siaran niaga jam 6 sampai jam 8. Ya, iklan TV itu menjadi hiburan karena dulu iklan TV nggak banyak dan menarik kan.
Kita Jadi pasti buat lihat, lucu-lucuan ya. kan kita lihat iklan fix formula, wah, duang. Iklan Bordek zaman dulu kita tahu, nenot, gitu ya. Iklan Coca-Cola, ale desain, ya, artinya menjadi hiburan kan. Tapi begitu ke belakang sekarang, TV itu, iklan itu menjadi Gangguan. Makanya Ada RCTI iklan sih gitu. rame ceritanya terus-terusan iklan gitu kan. Akhirnya zapping. Betul kan? Ada iklan, ganti. Iya. Nah, pada waktu TVRI itu orang masih menjadi hiburan. Kemudian TV dibuka 2 stasiun, RCTI dan TPI. Oke, Pak, nanti kita akan membahas tentang RCTI dan RCTI dan TPI itu setelah kita break dulu, karena kita harus break dulu sebentar. Buat para business leaders dan intellectual business community, kita masih banyak perbincangan yang harus kita lanjutkan, menarik sekali. Dan buat Anda yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 kali 788. Dan buat yang terpilih, akan kami sediakan buku dari Pak Simon Jonathan berjudul Launching sebagai hadiah buat Anda yang berpartisipasi. Kita lanjutkan dalam segmen berikutnya.